Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan kajian kita pada siang hari ini masih dalam bab zuhud. Qala al-muallif rahimahullahu taala nafa'anallahu bi'ulumihi amin. Wa anhu ay an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Muttafaqun alaih wa hadza lafdhu Muslim. Jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu membawakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan nasihat kepada kita sebagai pedoman hidup bagi kita tentang bagaimana menjalani kehidupan, bagaimana kita menikmati apa yang ada pada diri kita. Kata beliau, Rasulullah SAW bersabda, lihatlah kepada orang yang lebih rendah daripada kalian. Maksudnya rendah apanya? Nikmatnya lebih sedikit. Lihat mereka yang orang yang kurang beruntung daripada kalian. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perintahnya, nasihat kepada kita. Lihat orang yang di bawah kita, lebih rendah nikmatnya dari kita. Jangan sebaliknya. Apa kata Nabi? Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan suka melihat orang yang bergelimang harta, ya, dengan nikmat yang banyak. Kata Nabi itu dilarang, jangan. Kenapa? Kata Nabi SAW, kita melihat orang yang lebih rendah itu supaya fahuwa ajdaru an la tazdaru nikmatallahi alaikum. Itu lebih layak bagi kalian supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Jemaah dari Allah Azza wa Jalla, betapa banyak nikmat yang telah kita dapatkan. Ya, kalau kita terus memikirkan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita, itu betul-betul sangat banyak. Contoh dari dalam diri kita aja kan, fisik kita. Alhamdulillah, mulut kita tidak seperti mulut binatang, ya kan? Kalau mulut kita kayak ikan, gimana kita maju jalan? Ya, alhamdulillah telinga kita tidak seperti telinga gajah. Alhamdulillah kaki kita 2. Coba kalau kaki kita 4. Ya, alhamdulillah. Jadi semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, termasuk dalam diri kita, itu harus kita syukuri. Kita alhamdulillah di Al-Basam ini semuanya alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah. Semua bisa bicara, semua bisa melihat. Ya, semua bisa mendengar. Tapi di sana ada orang yang nggak bisa jalan, kakinya pincang, atau nggak punya kaki sama sekali, atau awalnya punya kaki tapi kecelakaan, akhirnya diamputasi. Ada orang yang nggak bisa mendengar, ya,
Ada orang yang nggak bisa melihat bagaimana dunia ini. Ada orang yang tidak bisa bicara, kita bebas mau bicara. Nah, ini dalam diri kita saja sudah patut untuk kita syukuri. Maka kita lihat orang-orang yang lebih rendah dari kita. Itu kalau fisik. Kalau misalnya harta, kita lihat orang yang lebih rendah. Jangan sampai kita melihat orang yang bergelimang harta. Ya, kita lihat ada orang yang di sana. Kalau kita mau ke Cisaat, ada orang yang di sana itu suka jalan bawa ini kayak bawa karung, ya, rambutnya acak-acakan, kadang nggak pakai baju, ya kan? Ya. Nah, kita alhamdulillah lengkap baju kita. Kita makan alhamdulillah beli atau dimasakkan istri, ya kan? Nah, alhamdulillah kita sekarang makan beli atau dimasakkan istri. Nggak dari pesantren. Lihat ada orang nggak bisa makan, iya, susah. Lihat orang Gaza kelaparan, ya, sengaja, ya, musuh-musuh Islam untuk orang Gaza, genosida dan membuat mereka kelaparan. Nah, itu nikmat-nikmat yang harus kita syukuri. Ya, harta tadi makan, ya kan, kerjaan, ya. Nah, kita lihat orang yang lebih rendah dari kita, alhamdulillah kita masih punya kerja. Ya, bayangkan orang ada yang nggak punya kerja, gelandangan atau tinggal di bawah kolong, ya. Kerja misalnya muka paahnya nggak banyak, gitu kan. Nah, kita lihat ada orang yang kerja muka paahnya lebih dikit dari kita. Ya. Masalah kendaraan misalnya, ya alhamdulillah kita masih punya sepeda, ya kan? Ada orang yang beli sepeda pun nggak bisa, atau yang punya motor misalnya, motornya motor jadul, ya alhamdulillah masih punya motor, ya. Dibanding ada orang yang cuma punya sepeda, atau ada orang yang cuma jalan ke tempat kerjanya. Nah, seperti itu. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla punya keluarga, ya. Misalnya ada yang sudah menikah tapi belum punya keturunan. Lihat ada orang yang mau nikah nggak bisa-bisa. Ya. Ada yang nazar ditolak terus misalnya. Gitu, sabar. Loh, kok Pak Deddy ketawanya? Kayaknya ada contohnya Pak Deddy. Ibaratnya kita sudah punya keluarga, ada istri, gak punya anak, ya masih ada istri, alhamdulillah. Ya, begitu. Ya alhamdulillah kita misalnya belum bisa nikah, tapi alhamdulillah punya orang tua, ya kan? Ya punya orang tua, ayah, ibu. Ya ada orang yang tinggal sebatang kara, nikah enggak, ayah ibu enggak ada, ya kan? Nah, maka inilah hal yang perlu kita perhatikan. Ya tentunya hadis ini kan sering kita dengar, ya. Tapi min bab tadzkir, mengingatkan kepada kita semua. Kenapa? Karena dunia itu menipu dan setan akan selalu mengganggu kita. Ya, aduh, gaji saya kesini kecil. Nah, lihat orang yang paling rendah. Jangan lihat orang yang gajinya banyak. Ya. Kalau kendaraan misalnya, lihat orang motornya gede, atau lihat punya mobil. Aduh, saya banyak anak, berangkat susah, gak punya mobil. Nah, itu mereka tuh semuanya berangkat. Kalau hujan nggak kehujanan. Kalau kita harus menyiapkan jas hujan misalnya. Nah, lihat orang lain yang nggak bisa berangkat sama sekali. Nah, ini
mengingatkan kepada kita semua, kadang kita terlena. Ya, maka sebenarnya hadis Nabi SAW ini banyak sekali memberikan manfaat kepada kita. Satu, tadi supaya bersyukur atas nikmat Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, supaya kita tidak iri dan hasad kepada orang lain yang punya nikmat, ya, yang lebih daripada kita. Kemudian supaya apa? Supaya kita bersyukur dan ridho kepada Allah Azza wa Jalla. Melatih diri kita untuk menjadi orang yang ridho terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita perlunya mengagungkan nikmat Allah sekecil apapun. Kadang kan orang nggak ngerasa, kita ketika begitu banyak nikmat yang kita dapatkan kita nggak kerasa, betul nggak? Ya, dulu misalnya contoh aja yang biar mudah ya. Dulu misalnya kita makan di dapur, itu nikmat, nggak kerasa. Misalnya dibuang-buang, nggak diambil, gitu kan? Ya. Ketika tidak ada makan, kelimpungan, kan gitu. Betapa besar nikmat itu, ya. Walaupun dirasa tidak enak, keluar biaya yang lebih besar. Kita misalnya nggak menjaga kesehatan, bergadang, tapi ketika Allah beri cobaan kepada kita, badan meriang, kepala pusing, kerasa nikmat badan sehat itu, ya kan? Ketika ada orang yang melupakan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, misalnya misalnya kan yang lagi rame apa tuh? Yang jedak-jeduk sound yang besar itu. Ya, itulah. Emang rakyat kita SDM-nya rendah. Ya, begitulah harus kita, dakwah kita nih harus lebih kencang lagi. Hal yang begini aja dipertahankan ya. Udah jelas itu mengganggu orang lain. Nah, misalnya apa lagi? Saya kadang kalau ada angkot lewat dari atas tuh, dari bawah ke atas, bum, kerasa di sini, kerasa ke dada. Itu orang yang di dalam gimana rasanya? Di dalam angkot itu. Misalnya yang suka dengar musik, dengar yang itu pakai headset, nggak dengar sama orang lain, mungkin ya bisa jadi Allah cabut nikmat pendengarannya itu. Ketika tercabut nikmat pendengarannya, baru dia rasakan betapa besarnya nikmat pendengar. Ya, atau kita misalnya kalau yang muda-muda ini misalnya ya nggak ngerasa ya, pandangan mata mulai kabur. Yang sudah berumur pasti mulai merasakan pandangan mata berkurang, betapa nikmatnya nikmat mata itu. Badan kita ketika masih muda-muda ya kuat-kuat aja. Pak Dedi sekarang bangun tidur suka pegel-pegel nggak Pak? Itu betapa besarnya nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Makanya hadis ini menunjukkan kepada kita supaya mengagungkan nikmat Allah sekecil apapun. Allah berikan sakit kepada kita, misalnya ada yang sakit, harus ada bantuan oksigen. Berapa coba bayar oksigen itu? Berapa bayar oksigen itu kalau kita seharian, 2 hari, 3 hari, ya kan? Betapa mahal, ya. Tapi kadang kita tidak syukuri. Jemaah Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, hal-hal yang tadi supaya kita bisa menerapkannya dalam diri kita, maka harus ada yang harus kita hindari. Apa contohnya? Kalau zaman sekarang misalnya sosmed, ya sosmed. Apa? Ya kita jangan suka melihat orang yang mewah-mewah. Ya, orang yang mewah-mewah suka ngeliatin iklan, mobil ini macam-macam gitu, mobil. Akhirnya ingin mobil keren banyak gitu kan. Akhirnya pusing, gak punya uang, nggak bisa beli, stres sendiri kan gitu. Kemudian motor, HP misalnya kan, ya
HP harus yang mahal-mahal lihatin terus, atau ngeliatin orang yang suka jalan-jalan, suka ini, suka apa, akhirnya merasa dirinya nggak punya nikmat, merasa Allah nggak adil, atau aduh kok ilmu saya begini ya, betapa enaknya orang sebulan itu. Dia hanya melihat enaknya saja, ya kan? Nggak tahu dia apa juga yang dialami oleh orang lain itu, atau nggak dikaitkan juga dengan seperti materi kita pekan lalu. Ya, bisa jadi orang yang banyak nikmatnya itu ketika justru dia diberikan fitnah oleh Allah Azza wa Jalla. Karena ada larangan dari Al-Qur'an. Wala tamuddanna 'ainaika, apa kata Allah Azza wa Jalla di sana? Zahratal hayatid dunya apa? Linaftinahum fi. Mereka mendapatkan hiasan dunia dengan harta benda, anak, keturunan, ya kendaraan, ya yang lainnya lah, jabatan yang lainnya. Tapi ketika itu nikmat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla tidak membawa dia ke surganya Allah Azza wa Jalla, linaftinahum fi. Ya. Dia difitnah. Dalam artinya fitnah apa? Dicoba, diuji oleh Allah Azza wa Jalla, akhirnya dia dijerumuskan ke dalam neraka, sehingga sekali dicelupkan ke dalam neraka dia tidak akan mendapatkan rasa apa-apa dari nikmat sebelumnya di dunia. Maka salah satu ulama dulu mengatakan, Ibnu Aun rahimahullah, dia mengatakan ketika aku banyak berteman dengan orang kaya, maka aku capek. Katanya, kenapa? Aku melihat kendaraan orang bagus-bagus, sedangkan punyaku nggak bagus. Aku lihat baju orang bagus-bagus, sedangkan punyaku nggak bagus. Capek katanya. Ini kata Ibnu Aun. Tapi ketika aku banyak berteman dengan orang fakir, orang miskin, katanya fastarahtu. Aku istirahat, aku lega, aku nyaman, aku mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Ya, alhamdulillah saya masih banyak nikmat yang saya dapatkan dibanding si fulan. Maka jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita mengingatkan kepada kita semua, ya, saya mengingatkan kepada diri saya sendiri, kepada jemaah sekalian, mari kita syukuri nikmat Allah Azza wa Jalla sekecil apapun yang ada pada diri kita, dan kita terlena. Jangan suka melihat orang yang lebih berharta dari kita, orang yang lebih banyak nikmatnya dari kita, apapun itu, keluarga, keturunan, fisik, kendaraan, harta, rumah, dan yang lain-lainnya. Karena itu semua ujian dari Allah Azza wa Jalla.